selamat sore Dijetion. Hai, apa kabar? Sore. Sore. Sore, Mbak Maya. Halo. Hai, senang sekali teman-teman akhirnya kita ketemu lagi ya di Digitalk edisi perdana di 2022 ini. Luar biasa, di luar hujan tapi kayaknya di sini kita semangat nih. Saya yakin teman-teman udah penasaran banget edisi di Digitalk sore ini karena ini kayaknya spesial banget nih teman-teman karena kita akan bahas satu topik, satu tema yang sepertinya akan mengetuk bahasanya lebih banget ya. Kayak mengajak kita untuk mengenali kembali diri kita yang sebenarnya itu seperti apa sih gitu. Sudah sejauh mana kita mengenal diri kita gitu. Nah, di sore hari ini kita akan membahas mengenai Happy Me Happy Working temanya. Proses perjalanan untuk mengenali diri kita sendiri mengenali diri sendiri untuk perjalanan mencintai pekerjaan yang lebih baik temanya, teman-teman. Hari ini kita akan sharing akan diberikan oleh pembicara kita Ibu Alema Syaruna. Beliau adalah seorang penulis buku dan inisiator dari Reparenting Journey gitu. Nah, tapi nanti saya akan bacakan ya teman-teman sambil menunggu teman-teman yang lain akan join di sore hari ini. Saya mau bacakan ini dulu nih teman-teman biar kita lebih efektif lagi untuk mengikuti Digitalk sore hari ini. Seperti yang sudah di-share sama tim rekan-rekan dari School of Parenting di grup WhatsApp sebelumnya, sebelum kita mengikuti acara hari ini, yuk kita siapkan dulu jiwa raga kita nih melalui 3 hal, yaitu be empty, be engaged, dan be mindful. Ayo kita kosongkan gelas kita untuk belajar ilmu yang baru, be empty. Jadi kalaupun misalnya teman-teman sudah mendapatkan materi ini yang akan kita share pada sore hari ini, semoga materi sekarang ini bisa menambah perspektif yang baru untuk teman-teman. Kemudian be engaged. Artinya keterlibatan dari teman-teman itu akan menambah nilai dari workshop ini. Sharing teman-teman mengenai pengalaman yang terkait topik ataupun pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan teman-teman ajukan, itu bisa membuat kita sama-sama belajar nih di sini. Dan yang terakhir adalah be mindful. Kita berharap di sini kita bisa hadir secara utuh dalam workshop ini agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Oke. Nah, teman-teman, kita seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan di acara pada sore hari ini akan dibawakan oleh Ibu Alema Syaruna. Siapa sih Ibu Alema Syaruna ini? Nah, saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu, yaitu Ibu Alema Syaruna adalah penulis buku dan inisiator dari Reparenting Journey. Nah, pada tahun 2010, ia menemukan teknik self-healing dan meditasi ketika belajar teknik acupressure tapas atau TAT bersama gurunya Reza Gunawan. Setelah itu pada 2018, ia menyelesaikan sertifikasi TAT Pro-nya dan mengambil beberapa sertifikasi lain seperti Breathwork Facilitator Certification di 2018 dan Sacred Activation Practitioner Certification di 2019. Oke. Boleh di next Kakak moderator? Ya, saya juga panggilnya Kakak moderator nih sekarang. Oke. Nah, ini teman-teman, sore hari ini kita bekerja sama, ada yang spesial di sini. Kita bekerja sama dengan School of Parenting. Jadi di sini sekolahnya untuk orang tua. Wah, orang tua Indonesia, sekolah orang tua ada ya. Ternyata sebenarnya sih bukan sekolah orang tua, School of Parenting. Parenting itu kan nggak hanya mengenai bagaimana kita mendidik anak ya teman-teman, tapi bagaimana kita mendidik diri kita sendiri juga, menjadi parent untuk diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan anak, dengan pasangan, dan diri kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih tahu lebih dalam nih mengenai ilmu-ilmu parenting, ataupun sharing-sharing mengenai self-building juga di situ, teman-teman bisa akses di websitenya School of Parenting Indonesia. Terima kasih loh kakak-kakak dari School of Parenting yang sudah mau membantu kami pada sore hari ini. Oke, silahkan di next kakak moderator. Nah, ada satu kutipan nih teman-teman yang kita ambil dari buku Reparenting Journey, dan ini mungkin akan mengantarkan kita ke isi dari workshop kita pada sore hari ini. Tanyakan kepada bagian dirimu yang ingin istirahat. Apakah sudah cukup istirahatnya? Bisa mulai bekerja lagi kah? Niatkan dalam diri dengan cara yang kamu tahu. Bagaimana kamu tetap dapat beristirahat meski bekerja.
Ketahuilah bahwa persepsi mengenai bekerja terbentuk saat kamu bekerja dari kecil. Buku Reparenting Journey, bab kesuksesan yang terselubung. Saya merinding. Oke, gimana Dian? Tangannya langsung mijit-mijit jidat nih sepertinya. Oke lah, biar nggak penasaran nih teman-teman, biar saya nggak merinding sendiri, kita langsung panggilkan saja narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Alaima Syaruna. Hai, Miss. Halo, Selamat sore, hai. Miss. Selamat sore semuanya. Apa Sore. kabar? Suara saya kedengeran jelas ya? Kedengeran sangat jelas. Gimana Miss Alaima, Oke, sehat hari ini? sehat alhamdulillah dan dingin karena musim hujan. Iya benar, di saya juga hujan. Miss Alima, saya agak merinding tadi Ya, ngebacain kutipan dari buku Miss yang Miss Alima bikin tadi. Kutipannya yang menaik. Ternyata kita bekerja itu ada pengaruh dari kita bekerja saat kecil gitu. Jadi saya jadi penasaran gitu. Terus kemudian reparenting journey, apa sih reparenting journey ini? Mungkin sebelum kita masuk ke materi nih Miss, boleh dijelasin sekilas dong Miss Alima mengenai reparenting journey ini Miss? boleh. Mungkin sebelum saya jelaskan reparenting journey, karena di sini teman-teman semuanya bekerja, jadi saya bisa jelaskan dari sudut pandang kita sebagai pekerja gitu ya. Dan memang saya dulu juga pekerja kantor dari umur 18 ya, dari sambil kuliah sampai baru betul-betul berhenti itu sebetulnya 2018 akhir atau 2019 awal. Oke. Jadi di seumur hidup itu dari 18 tahun itu memang saya juga bekerja di kantor. Jadi sangat mengerti lah suka dukanya menjadi pekerja kantor itu seperti apa gitu ya. Nah, saya bertemu dengan banyak klien pun, banyak klien saya juga yang memang klien-klien backgroundnya pekerja kantoran yang punya masalah di kantor. Jadi seringkali sesi yang kita lakukan diawali dengan masalah yang mereka hadapi di kantor. Okay. Tetapi sebagian besar sesi yang diawali di kantor pada ujungnya akan menjadi sesi pemrosesan dan penyelesaian yang belum selesai di masa kecil mereka. Dan dari begitu banyak kasus terlihat bahwa ternyata apa yang terjadi di kantor kita dan juga bercermin di diri saya sendiri saat menjadi karyawan kantor. Apa yang terjadi di kantor kita ternyata adalah miniatur dari apa yang kita alami saat kita kecil. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya dulu begitu stres sekali karena saya bekerja di sebuah kantor di mana saya harus bekerja sampai tengah malam hampir setiap hari. Kalau weekend saya mau ada acara, itu saya minta izin sama bos saya. Jadi bukan bos saya minta izin ke saya karena weekend ada, itu saya minta izin ke bos saya. Kayak saya ada acara keluarga boleh ikut gitu. Jadi kan agak kebalik ya. Tapi setelah beberapa lama saya mulai menyadari kenapa ya kok saya uh, di satu sisi saya terasa lelah, tapi di saat yang bersamaan saya merasa kok harus melakukan ini. Dan akhirnya saya memproses diri saya. Ketika memproses diri saya, ternyata teringat bahwa ketika saya kecil, saya melihat orang tua saya sedang membangun usahanya atau bisnisnya dan mereka seringkali lembur sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jam 6 pagi mereka udah tentunya bangunkan kita dan mempersiapkan kita ke sekolah. Jadi mereka hanya tidur kira-kira 3 jam. Waktu kecil bangun kan sering pengen ke kamar mandi, pengen minum, dan kita lihat orang tua kita tuh masih bangun. Dan orang tua saya selalu bilang bahwa hidup itu keras, kamu harus bekerja keras. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka memang bekerja keras bahkan sampai lewat tengah malam. Dan itu yang akhirnya terekam di dalam diri saya. Kalau kerja itu emang harus sampai tengah malam. Kalau enggak tuh belum kerja namanya. Seenggaknya sampai malam deh gitu ya. Karena seringkali saya baru ketemu orang tua saya ya jam 10, jam 11.
Hmm. Jarang banget jam 6 sore itu ada orang tua di rumah tuh, jarang banget. Jadi Oke. ketika saya bekerja, saya merasa bahwa saya harus melakukan apa yang tertanam di dalam diri saya. Hmm. Jadi meskipun merasa tidak nyaman, merasa kelelahan, merasa exhausted dan sebagainya, tapi itulah blueprint yang ada di saya, dan secara tanpa sadar itu selalu yang saya pilih. Setelah mulai sadar, saya mulai berpikir, oh iya ya, ketika mendapat beberapa tawaran, saya selalu memilih tawaran yang kesannya tuh saya akan paling sibuk di situ. Oh, oke. Kayaknya saya akan lebih sibuk di perusahaan ini deh dibandingkan yang ini. Dengan saya mikirnya bahwa oh semakin sibuk saya semakin berkembang gitu. Jadi saya maunya yang ini gitu. Setelah mengubah cara pikir saya, ternyata nggak gitu kok. Ternyata kita bisa kok berkembang, bekerja dengan sehat, dan tetap tidur dengan sehat. Jadi memang apa yang terjadi saat kita kecil terekam, dan itu yang menjadi miniatur peristiwa di lingkungan kerja kita. Oke, dahsyat ya ternyata efeknya ya misalnya kita tidak Sangat. tahu kan ternyata selama ini alam bawah sadar ya berarti itu ya misalnya ya. Betul, betul Alam bawah sekali. sadar yang berpengaruh ke yang kita refleksikan di saat ini ya, di saat dewasa. Betul, betul Yang kita sekali. lihat waktu kecil, kita refleksikan lagi, kita mirroring ya, Miss, berarti Betul. istilahnya ya. Memproyeksikan. Jadi Proyeksikan, oke. banyak sekali klien saya datang punya masalah sama bosnya, dan setelah kita ber-TAT atau memproses beberapa kali, terlihat bahwa bosnya itu adalah proyeksi atas bapak atau ibunya yang mereka memang belum selesai secara urusan emosionalnya. Sehingga rasa takut ke bosnya itu mirip banget sama rasa takut ke ibunya gitu. Oh, Atau ke bapaknya. Ketika dia merasa tidak bisa mengutarakan isi pikiran dan hatinya kepada bapaknya, melihat seseorang yang mirip sosok bapaknya, meskipun secara alam sadar tahu bahwa itu bukan bapaknya, secara fisik juga beda sama bapaknya, tapi kok ternyata saya mengalami masalah yang sama. Saya tidak bisa mengutarakan pikiran atau apa yang saya rasakan gitu. Dan begitu juga ketika kita menerima pekerjaan. Banyak sekali klien saya datang, saya exhausted banget. Saya mengiyakan banyak sekali pekerjaan, dan ternyata setelah kita berproses, ternyata saat mereka kecil dulu, mereka sangat butuh melakukan sesuatu yang dipandang berharga, seperti contoh ranking, oh, menang lomba, membantu jualan gitu ya. Dimana ketika mereka melakukan itu, mereka dapat approval dari orang tua dan mereka merasakan cinta. oh, Sehingga punya ya, persepsi bahwa untuk merasakan cinta, I have to do ya, more. Dan itu oke. yang membuat mereka kesulitan untuk saying no. Aduh, aku udah penuh banget nih kerjaannya, tapi I cannot say no karena nanti dia nggak suka aku. Iya, betul. Dalam bahasa lebih halusnya lagi yang tidak pernah tersampaikan, nanti aku nggak merasa dicintai, enak, aku Nggak nanti ngerasa dihargai sedih gitu kan, lagi. Miss ya. Betul, aku ngerasa lonely lagi. Terus jadi aku harus gimana? Sebetulnya kan deep inside kita selalu punya this little kid inside us Mm. yang selalu berperan di dalam kehidupan dewasa kita tanpa kita sadari. Luar Gitu. biasa, luar biasa nih misalnya makin penasaran nih jadinya nih. Iya, Kalau kita jadi bahas kantor tuh seperti miniatur itu. keluarga sebenarnya. Iya, betul betul. Kantor miniatur keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, tapi sebelumnya misalnya Mas, saya mau ingetin teman-teman dulu nih. Kita kan nanti akan ada exercise ya, Miss ya. Jadi minta tolong Ya, teman-teman jangan lupa bolpen dan kertas. Saya sudah ya. siapkan bolpen dan buku saya untuk exercise sore hari ini. Jadi tolong disiapkan juga teman-teman dan kita akan segera masuk ke materinya Miss Alema kalau gitu. Silakan Miss Alema, semakin semangat nih untuk Oke, mengikuti sharingnya. semakin semangat. Oke, selamat sore teman-teman semua, teman-teman dari BG Asia Boss. Terima kasih sekali sudah datang, sudah melewatkan atau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan uh, sharing dari sore ini. Karena jujur menyempilkan waktu untuk mendengarkan sharing di tengah waktu kerja tuh saya juga pernah mengalami, itu suatu precious moment banget.
So it's either a luxury atau memang sangat mengusahakan sekali. Jadi saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang sudah sangat mengusahakan waktunya agar bisa mendengarkan sharing ini. So I really appreciate you all. Sebelum kita ke materi, saya perkenalkan diri dulu. Mbak Maya sudah perkenalkan diri dulu tadi, perkenalkan diri saya, tapi saya perkenalkan kembali kalau boleh. Saya Alima Syaruna, dan di tahun 2010 bisa dibilang saya pertama kali menemukan diri saya powerless, helpless, hopeless, dan disitulah pertama kali berkenalan dengan self-healing, tapas acupressure teknik, dan juga meditasi. Dan itu adalah gerbang pertama di mana akhirnya saya memahami bahwa ada banyak hal dalam diri saya yang harus dibenahi. Semenjak itu saya menjalani banyak sekali proses penyembuhan, proses healing, sampai berada di tahap saya menikah, punya anak, and then I hit rock bottoms, which is I had a very serious baby blues gitu. So di situ akhirnya kembali lagi mulai menata diri dan mulai mempelajari lebih dalam terkait inner child, mengenai apa yang terjadi pada masa kecil dan reparenting. Dan semakin mendalami itu, saya semakin sadar bahwa reparenting itu sangat dibutuhkan oleh hampir semua orang untuk kasus dan background apapun. Kita dan pernikahan dan hubungan itu adalah miniatur dari apa yang kita alami saat kecil. Attachment kita saat kecil akan terefleksikan di attachment kita terhadap pasangan kita dan juga anak. Kita dan kantor juga merefleksikan apa yang belum selesai di dalam diri kita di masa lalu kita. Kita dan pertemanan pun hal yang sama. Jadi ternyata cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan kehidupan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita bertumbuh. Dan disitulah mengapa saya merasa sangat penting untuk menyuarakan reparenting journey atau reparenting ourselves. So reparenting. Untuk jelasnya akan saya share sekarang ya. Dan dalam sharing ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah hasil dari pengalaman saya, studi saya, dan observasi dengan beberapa klien. Tapi tentunya di atas langit pasti ada langit, jadi saya bukan orang sakti yang bisa memecahkan segala masalah dalam sekejap. Dan juga I'm not a master and I'm not a guru. So basically this is a place di mana saya share what I learned from people, from myself, and of course from the education yang saya tempa. So, kita mulai dengan bagaimana sih mengasuh jiwa kecil kita di tempat kerja. Ya, kita mulai dulu dengan apa sih sebetulnya jiwa kecil. Jiwa kecil kita itu sebetulnya adalah bagian dalam diri kita yang meskipun saat kita tumbuh itu tidak pernah hilang. Karena bagian di dalam diri kita itu ada dari sejak kita bahkan masih di janin, lahir, tumbuh, dan saat kita dewasa atau kita beranjak dewasa, bagian diri ini tetap ada. Gitu ya. Oke, saya boleh minta izin sedikit Mbak Maya. Di luar berisik sekali. Saya boleh minta izin sebentar untuk mengecilkan suara ya. Sebentar aja. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, boleh di-drop di kolom chat dulu ya. Jadi sekarang kita ikuti materinya dulu, tapi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh di-share di chat gitu. Oke, maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Itu jiwa anak kecil saya. Jiwa kecil anak saya. Lagi main bola, jadi lagi wow banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi jiwa kecil kita itu adalah bagian dalam diri kita, dari kita awal di janin sampai lahir sampai tumbuh kira-kira 12 tahun, di mana semua yang dialaminya akan terekam di dalam alam bawah sadar kita. Kita mungkin tidak ingat, kita mungkin mencoba untuk melupakan,
tetapi bagian diri kita ini tetap ada dan sesungguhnya butuh untuk kita lihat dan kita tengok. Alam bawah sadar kita itu porsinya besar sekali di dalam diri kita. Di seluruh alam kesadaran kita, alam bawah sadar itu kurang lebih 90%, dan alam sadar kita yang terkait ingat short term memory, logika dan sebagainya itu hanya 10%. So, alam bawah sadar kita menyimpan berbagai memori baik yang kita senangi ataupun kita tidak senangi dan juga tersimpan dalam tubuh. Karena tubuh adalah manifestasi dari alam bawah sadar kita. Nah, jiwa kecil yang ada di alam bawah sadar kita ini sebetulnya adalah bagian diri kita yang penuh dengan spontanitas, penuh kreativitas, very imaginative. Bayangin waktu kita kecil biasanya kita punya sebuah stick dari pohon, ada batang pohon. Kalau anak cowok biasanya itu jadi pedang-pedangan, very creative and imaginative. Kalau anak perempuan biasanya jadi ibu peri. Jadi hanya dengan batang pohon pun kita bisa berimajinasi banyak saat kita kecil dulu. Gitu ya. Nah, namun jiwa kecil kita juga punya sisi yang emosional. Misalnya tantrum, penuh dengan emosi. Penuh dengan emosi maksudnya adalah penuh dengan misalnya ada rasa marah mungkin ada rasa sedih, dan emosi-emosi lainnya. Jadi memang ada dua polaritas yang dimiliki. Gitu ya. Nah, jadi seperti apa jiwa kecil yang ada di dalam diri kita? Mungkin bagi kita yang belum menengok jiwa kecil dalam diri kita masih meraba-raba. Jadi jiwa kecil dalam diri kita tuh sebetulnya seperti apa sih gitu kan? Nah, seperti yang sempat dibahas dengan Mbak Maya sebelumnya, kita kan lihat kondisi kita saat ini seperti apa, contohnya di kantor gitu ya. Dan apa yang kita bisa tarik lagi sebetulnya apa yang terjadi saat kita dulu tumbuh. Begitu juga untuk mengetahui bagaimana kondisi jiwa kecil dalam diri kita. Seperti apa, lihat saja diri kita saat ini. So, kita lihat saat jiwa kecil kita tumbuh dengan sehat, saat kita dewasa ini, kita dapat meregulasi emosi yang hadir. Saat emosi datang, kita tahu bahwa kita lagi sedih, atau kita lagi marah, kita tahu lagi kecewa, dan kita tahu bagaimana memproses rasa sedih, marah, dan kecewa tersebut. Kita tahu bahwa oke, saya sekarang lagi butuh waktu karena saya lagi marah. Oke, saya lagi butuh melepaskan lewat tangisan karena saya sedih. Jadi bukan berarti jiwa kecil yang sehat itu dia nggak merasakan emosi, justru kebalikannya. Dia tahu emosi hadir, bisa merasakannya dan tahu bagaimana meregulasinya. Sehingga dia bisa tahu apa sih kebutuhannya di dalam dirinya dan di dalam hidupnya dengan netral. Jadi maksudnya secara objektif memang inilah yang saya butuhkan saat ini, bukan dari sebuah emosi yang menggebu-gebu. Dan dia tahu apa yang terjadi pada dirinya, emosi yang mungkin hadir, lalu dia mau mengakuinya dan dia bisa mengekspresikannya. Contoh, ketika sedang konflik dengan teman kerja, dia tahu dia lagi terpicu, dia marah, dia mengakui, oke, gue lagi marah nih dengan perkataannya, tapi dia juga bisa mengekspresikannya. Saya nggak suka sama kalimat kamu yang ini, karena saya merasa begini. Oke, jadi apakah bisa kita cari jalan keluarnya? Jadi kita bisa pun mengekspresikan apa yang kita rasakan tanpa membentuk sebuah drama gitu ya, atau konflik. Sedangkan ketika jiwa kecil kita tumbuh dalam kondisi kurang sehat, yang dimana yang dalam saya pahami dalam studi saya sebetulnya 90% masyarakat dunia gitu ya. Tetapi kadar kurang sehatnya sebesar apa itu ada lagi hitungannya. Pertama, ketika berhadapan dengan emosi, ada dua pilihan. Bisa jadi terbawa oleh emosi tersebut, jadi terbawa oleh badai emosi itu. Kalau marah, gila jadi marah banget. Kalau sedih, sedih banget gitu ya. Atau enggak,
Ketika kecewa, rasanya kecewa banget. Jadi emosi yang menyetir dia, bukan kita yang meregulasi emosi. Itu satu. Atau yang pilihan kedua, ketika emosi hadir tidak mau dirasakan, udah tekan aja gitu ya. Udah jangan rasain, udah lupain aja gitu. Atau yang kedua, ketika dia tahu akan kebutuhannya apa, kebutuhannya dia sebetulnya lebih kepada pihak eksternal. Ketika saya melakukan ini, bagaimana pandangan orang lain terhadap saya? Ketika saya melakukan hal itu, bagaimana pandangan orang lain terhadap saya? Apakah saya akan tetap diterima? Apakah saya akan tetap dicintai? Apakah saya tetap bisa menerima diri saya sendiri? Ya, dengan begitu seringkali ketika terkait dengan perasaan, emosi, kebalikannya dari taksi tadi, tahu. Sorry, Miss Alema, Miss Alema. Teman-teman, ini putus-putus di saya atau di Miss Alema ya? Teman-teman bisa kasih komen atau Iya, nggak ada suaranya, Mbak. Ya, putus-putus Mama ya. oke, kayaknya dari Miss Alema mungkin ya bermasalah ya. Oke. Miss Alema. Sekarang bagaimana? Nah, udah. Sekarang udah oke. Oke. Tadi Maaf. putus. Siap. Tadi terakhir Agak putus-putus lagi. Halo? Ya. Halo, Miss Alema. Sudah? Oke. Sudah. Tadi kita sampai ke balikan dari taksi tadi, Miss Alema. Oh iya, oke sip. Jadi kebalikan dari taksi. Saat emosi hadir, banyak dari kita yang mungkin belum tahu sebetulnya ini emosi apa. Pokoknya rasanya nggak enak aja. Pokoknya saya nggak tahu ini apa. Atau sudah tahu bahwa marah atau kecewa atau sedih, tapi belum mau mengakui. Enggak, saya enggak marah. Kamu marah ya? Enggak. Kamu sedih ya? Enggak. Kata siapa enggak? Gitu ya. Atau udah tahu, udah mengakui, tapi nggak bisa mengekspresikannya. Jadi, itu yang mungkin menjadi cikal bakal yang katanya gosip. Misalnya, gue tuh gak suka banget deh sama dia, masa ngomong kayak gitu? Gila banget loh, gitu kan. Jadi dia udah tahu emosinya apa, udah mengakui, tapi dia belum bisa mengekspresikannya dengan sehat kepada lawan bicaranya. Nah, dari sini mungkin kita bisa mulai memakai alat tulis dan kertas kita, karena dari slide setelah ini kita bisa selain melihat juga merefleksikan kepada diri kita sendiri. Apakah kita mengalami ini? Atau saat membaca hal ini mengingatkan saya akan apa? Jadi momen ini selain mendengarkan juga bisa dijadikan lembar refleksi ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita punya jiwa kecil yang kurang sehat saat kita saat kita di kantor, bagaimana kita bisa tahu atau ada nggak sih ciri-cirinya kalau kita misalnya punya jiwa kecil yang mungkin kurang sehat di dalam kehidupan perkantoran kita gitu ya. Kalau dalam pasangan kan juga ada, misalnya, oh saya takut kalau pasangan saya nggak bales chat saya gitu misalnya ya. Aduh kalau pasangan saya ngajakin saya ngomongin perasaan, ih males deh gitu juga ada gitu ya. Nah di lingkungan kantor juga ada ciri-cirinya seperti apa. Kita bisa lihat satu-satu. Yang pertama, kadang-kadang jiwa kecil yang kurang sehat muncul di tempat kerja sebagai perasaan that we are restricted. Kita merasa we feel terkekang. Kenapa ya? Kok gue kalau ke kanan kayak nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Tapi teman-teman gue kok ngerasa baik-baik aja. Kenapa cuman gue yang ngerasa begini? Atau only a certain group of people feel this way. Tapi grup yang lain kayaknya baik-baik aja gitu. Coba dirasain. Do I feel this way in my office? Or in my team? Or in my division? Lalu rasakan, apakah saya merasa powerless di sini? Do I feel powerless? Saya merasa saya nggak bisa melakukan sesuatu. Kalau saya punya inisiatif, saya nggak bisa tindak lanjuti. Saya merasa harus tunduk pada sesuatu. Jadi I don't have any power. I just do what I need to do. Apakah ada yang merasa seperti itu? Atau adakah yang mungkin merasa unheard?
merasa tidak didengarkan. Kenapa ya setiap saya kalau ngasih ide nggak ada yang percaya, nggak ada yang dengerin gitu. Kenapa ya setiap saya ngasih tahu ada problem, orang nggak ada yang percaya sama problem yang saya pilih. Jadi kita merasa bahwa kita tidak didengarkan. Atau kenapa ya saya didengarkan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi saya merasa, oh saya tuh perasaan saya, emosi saya, pikiran saya tuh didengarkan nggak sih gitu ya. Lalu yang kedua, maaf, yang keempat, ada perasaan kesannya helpless nggak? Kayak, aduh, nggak ada yang bisa bantu saya. Kerjaannya numpuk banyak banget, nggak ada yang bisa bantu saya, cuman saya yang bisa, tapi saya juga nggak kuat gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Atau yang kelima misalnya mengkritik diri sendiri. Aduh, yang lain bisa, tapi kok saya nggak bisa, bego banget sih, kenapa sih nggak bisa gitu ya. Atau enggak, aduh yang lain waktu rapat ada yang bikin jokes pada ketawa, kok kamu nggak bisa sih cuman mencairkan suasana gitu. So there's always a critics to ourselves, atau bahkan a feeling of unworthy. Oh, I don't think I deserve to be here. All these people are smart, they're so nice, that group is all of them semuanya pretty, why am I here, I don't feel that I'm good. Itu juga kita cek, ada nggak. Ini cuman salah satu atau beberapa contoh-contoh aja. Tentunya tidak merepresentasikan seluruh perasaan para pekerja di Indonesia atau di Jakarta. Tetapi ini yang paling sering saya temui pada klien-klien yang datang. Dan ketika muncul di tempat kerja sebagai hal-hal ini, tentunya akan mempengaruhi kondisi kerja. Seperti apa mempengaruhi kondisi kerjanya? Ketika kita merasa tadi restricted ya, kita merasa kayaknya nggak bisa kemana-mana, mau ke kanan salah, mau ke kiri nggak bisa, kita akhirnya merasa terjebak dalam situasi. Ketika kita merasa terjebak, yang muncul dalam diri kita adalah sistem pertahanan, we're in defense mode, karena kita merasa terjebak. So what happened ketika kita berada di defense mode? We cannot grow. We can survive, but we cannot grow. So this feeling of trapped atau bahkan mungkin lost, tidak ada tujuan karena merasa ke kanan salah, ke kiri salah, ke belakang salah, ke belakang ke depan salah. Kita merasa bahwa kita nggak ada arah mau kemana, dan justru kita akhirnya kehilangan kesempatan untuk berkembang, to grow. Dan ketika kita merasa powerless, kita merasa tidak ada kekuatan yang bisa kita gunakan, kita akhirnya merasa hampa. Then why am I here? Kalau I cannot make decision, kalau I cannot make decision regarding my own work, why am I here? Gitu kan? Jadi ada krisis eksistensi juga di tempat kerja. Kenapa saya di sini ya? Di divisi ini, di tim ini, atau di kantor ini? Dan ketika kita merasa unheard, biasanya yang muncul adalah jadi gampang marah, sebel, kecewa. We got so easily irritated with the situation gitu kan. Tuh kan udah gue bilang, gak ada yang denger kan gitu contohnya ya. Ini semua contoh-contoh nyata dan terutama saya juga ngalamin di tempat kerja. Ngalamin di Giasia kok. Kenapa? Saya ngalami juga kok, Miss. Oh iya. Ini nggak hanya di G Asia Bios ya, tapi di beberapa tempat kerja juga. Bahkan dari saat saya jadi pekerja pun itu kita ngalamin semua ini. Makanya mostly kita merasakan hal yang sama sebenarnya ya. betul itu jadi kolektif problem di kita. Ya, betul. Dan tadi sempat terbahas ya kalau aku ngerasa nggak berdaya, aku ngerasa nggak ada yang bantu aku, cuman aku aja yang ini, akhirnya dia stres, gampang stres. Ketika nambah email lagi, gila asam lambung gue naik. Setelah ditanya, kenapa? Kayaknya tadi terima email, ada project baru gitu ya. Jadi dia jadi gampang stres. Nah, yang tadi terkait self-criticize itu juga bisa berdampak pada jangka panjang karena akhirnya ada sabotase diri. Ketika kita terus-menerus mengkritik diri kita bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, kok lo begini, kok begitu,
di diri saya. Ketika ada hal baru yang muncul, kita akan lebih takut untuk bisa melangkah. Kita akan lebih sering mempunish diri kita, sehingga bayangin dong kalau misalnya ada anak kecil dipunish terus, kira-kira dia bisa grow nggak? Jadi takut ya dia ya. Jadi Betul. kesulitan untuk berkembang dia. So when we punish ourselves over and over, of course we cannot grow as an individual dan as a worker gitu. So ketika kita mempunish contohnya tanaman gitu ya, of course kita lihat tanamannya nggak akan bisa grow gitu. Dan juga yang terakhir ya, ketika dia merasa unworthy, dia merasa, aduh gua ada nggak sih artinya di sini? Biasanya responsnya atau survival mechanismnya kita adalah we have to show our worth kan. Oke, So betul. sometimes some of us overwork to show that we are worthy. Kita pantas kok ada di sini gitu. Nah, pertanyaannya, apa hubungannya masa kecil kita sama seluruh pengalaman ini yang ada di kantor yang tadi sempat bahas dengan Mbak Maya ya, bahwa kita semua ngalamin kok. Ya, karena mungkin banyak dari kita yang memiliki kebutuhan-kebutuhan di masa lalu, di masa kecil yang kita butuhkan, tetapi kita belum mendapatkannya karena satu dan lain hal. Dan sebelum saya pindah ke slide berikutnya, saya ingin memberitahu bahwa tujuan untuk memberitahu mengenai kebutuhan kita saat kecil, tujuannya agar kita tahu apa yang perlu kita proses dalam diri kita. Bukan untuk menyalahkan apapun atau siapapun. Karena kadang kondisi terjadi di luar kondisi ideal yang diinginkan kita maupun orang tua kita. Contoh, kalau saya boleh kasih contoh, ibu saya dalam proses healingnya, itu dia sulit sekali merasa aman dalam hidupnya. Well, simply karena dia tumbuh saat perang masih terjadi, gitu ya. Jadi itu bukan salah siapa-siapa kan. Well, of course kalau mau nyalahin koloni ya, tapi kan maksudnya itu situasi yang memang it's as it is gitu. So di sini setelah ini saya akan memberikan slide. Silahkan merefleksikan apa yang perlu kita proses, tetapi dengan mindset bahwa this is for us, not to blame. So, kondisi-kondisi ini biasanya terjadi pada diri kita karena ada kebutuhan kita yang belum kita dapatkan saat kita kecil. Apa sih kebutuhan yang mungkin kita butuhkan? Dari sekian banyak kebutuhan kita saat kecil, ada 6 kebutuhan yang paling sering saya temukan pada klien saya, di mana semuanya dari 6 kebutuhan ini juga related dengan kondisi mereka di tempat kerja. Yang pertama adalah koneksi emosi. Saat kecil, kita dari lahir kita sangat membutuhkan koneksi emosi agar kita tahu bahwa kita ini diterima. Kita dicintai, kita dihargai apa adanya. So, koneksi emosi ini dibutuhkan untuk membuat kita tahu bahwa kita tidak melakukan hal yang luar biasa pun, kita masih tetap diterima dan dicintai seapa adanya diri kita. Sehingga biasanya ketika kita memiliki koneksi emosi yang kuat dengan primary caregiver kita, kita akan merasa bahwa kita aman menjadi diri kita sendiri dan kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan. Karena kita merasa emosi kita divalidasi, didengarkan, dan dirangkul. Sehingga saat kita mengutarakan emosi kita, kita tidak takut. Itu ya. Lalu yang kedua, sebelum yang kedua, lalu apa hubungannya di tempat kerja? Ya, kalau kita merasa bahwa kita butuh mengutarakan isi hati kita, perasaan kita terhadap kondisi tertentu, kita bisa mengutarakannya dengan sehat, tanpa memicu perasaan siapapun, tanpa takut dan membicarakannya di belakang. Kita merasa bahwa kita aman menjadi diri kita dan mengutarakan apa yang kita butuhkan atau inginkan. Gitu ya. Karena dari kecil kita tahu ketika kita mengutarakan, kita tervalidasi.
Jadi udah nggak ada tuh yang nggak enak gitu ya. Aduh nggak enak nih ngomong sama atasan gitu ya. Iya, Tapi aduh nggak enak nih, atau enggak, aduh tadi dia ngomong kayak gitu, dia pasti nggak terima kalau aku ngomong gitu, gitu kan. Berarti ada dulu unek waktu, ya Miss ya. padahal berarti waktu kecil kalau dia mengutarakan itu, Hmm, ada yang nggak terima, jadi dia mungkin berpikirnya kalau saya ngomong gitu pasti dia nggak terima, gitu betul, kan. pasti akan ada penolakan ya. Oke. Betul, ada penolakan atas emosi dia. Yang kedua adalah koneksi fisik. Koneksi fisik itu waktu kecil kita sangat membutuhkan, makanya dari lahir ada yang namanya IMD, inisiasi menyusui Oh ya. dini, di mana saat lahir langsung ke perut ibu, langsung bayinya merangkak ke dada. Jadi bahkan koneksi fisik itu terkait dengan panca indera kita. Kita menatap mata ibu kita menyusu gerakan jaw, gerakan mulut, kita mendengar detak jantung, bahkan mencium bau ibu saat kita tidur atau mencium bau bapak kita. Di mana dari panca indera itu kita merasa bahwa kita diterima dan kita aman. We don't feel cold. Biasanya ada perasaan yang I always feel cold all the time. Nah, ini bisa dirasakan kayaknya waktu baru lahir gimana, apakah mendapatkan koneksi fisik yang cukup atau tidak, karena biasanya dengan koneksi fisik yang cukup kita merasa bahwa the world is a warm place, it is safe for me, sehingga ketika kita mau beraksi kita merasa bahwa kita cukup aman. When we do the action, kita lebih bisa merasa aman dengan tubuh kita sendiri. Dan yang ketiga sangat related terhadap koneksi emosi dan koneksi fisik, yaitu perasaan aman dan nyaman. Di mana ketika kita merasa aman dan nyaman, kita merasa bahwa kita mendapatkan support. Kalau dari waktu kita kecil ya, oh kita merasa aman, kita nggak dilukai, nggak ada abuse. Misalnya, kita mengutarakan pikiran kita atau perasaan kita atau bahkan membuat kesalahan, kita tetap tidak ada hukuman yang sangat mengganggu kita gitu ya. Jadi kita merasa bahwa oh saya melakukan kesalahan pun saya masih merasa aman sebagai anak-anak yang belajar. Sehingga lingkungan kita itu kita lihat sebagai lingkungan yang nyaman. Dan dari ini kita mulai bisa merasa bahwa oh ketika saya melakukan sesuatu, saya lebih berani karena saya merasa bahwa dengan pemahaman saya, the world supports me. I feel supported. So I'm not alone. Kadang-kadang kita takut maju dan bergerak karena saya merasa nggak aman. And even bisa kebalikannya, menjadi sangat takut untuk bertindak, atau dalam pengalaman observasi saya, very perfectionist. Karena saya merasa nggak aman. I have to control every little thing. So I see ketika beberapa orang yang merasa aman, justru dia bisa 50-50 seimbang. I take control of things and then I surrender. Yin dan yang. It's very balanced. So ketika kita nggak merasa aman, justru tidak balance. Otonomi juga. Kita bisa menentukan apa yang kita mau waktu kita kecil. Apa hubungannya sama kantor? Then you know that you have power to say things. Tadi ya, ada hubungannya dengan the powerless, feel restricted. Sehingga merasa, oh gue ngapain di sini ya, I cannot do anything, gue mau gini salah, mau gitu gini, nggak bisa. Padahal kalau kecil kita dibangun rasa otonomi kita, value otonomi ini, kita bisa mulai merasa bahwa, I have power and I can use my power. Because ada dua, kadang I don't know I have power, and even if I know, I don't know if I can use my power. Tapi dengan rasa otonomi kita bisa. Sesimpel apa sih? Kamu mau pakai baju apa? Kalau anak kecil ya, umur 4 tahun, kamu mau pakai baju apa? Saya ingat banget waktu kecil, saya kayaknya nggak bisa nentuin baju sendiri sampai dengan saya 4 SD. Karena dari kecil sampai 3 SD itu bajunya ditentuin dan harus kembar. Oh ya, kalau punya saudara cewek gitu Kalau ya. udah kakak, Iya betul harus betul. kembar. Jadi udah gitu saudaranya bukan adik tapi kakak. Jadi ibu mau apa, nanya kakak, kakak mau apa, ya udah saya dapat hasilnya aja. Gitu.
So bahkan urusan baju ternyata hal yang luar biasa ya untuk anak-anak, dan dia mulai merasa bahwa I can choose my things. So ini sekalian lembar refleksi. Saya dulu waktu dulu gimana sih gitu. Dan juga penghargaan. Penghargaan itu sangat berpengaruh sekali terhadap self criticism terhadap diri kita, dan juga akhirnya yang menimbulkan sabotase ya. Karena dari penghargaan kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, meskipun we fail and it's still appreciated dalam prosesnya, kita merasa bahwa we are good enough to try. It's okay if we fail, at least we know that we have to try. Ada penghargaan bahwa, oh makasih ya udah coba, makasih ya udah sikat gigi sendiri. Jadi ada terbangun perasaan bahwa, oh if I do something, kalau gue melakukan sesuatu, meskipun ada gagalnya, meskipun ada salahnya, it's okay. I'm still appreciated as I am. Dengan proses saya mencoba. So, apa hubungannya dengan di tempat kerja? Wah, banyak sekali di tempat kerja justru kita banyak hal yang perlu kita coba, trial dan error kan, apalagi if we're in startup, there's a lot of trial and error gitu. Betul sekali, Miss. Betul sekali. Betul. Dan a lot of time I see a lot of my client in in digital world yang begitu cepat. Ketika ada produk dan gagal, they're so down, they feel so fail. So ujung-ujungnya ketika kita proses, kembali lagi ke sana, dimana oh dulu if I fail, there's no penghargaan buat saya. It's like I'm so bad, gitu ya. So even the process, it doesn't matter, gitu. Nah, jadi penghargaan ini juga sesuatu yang kita butuhkan, terutama penghargaan dalam prosesnya, sehingga kita merasa bahwa we are worthy even though we are fail. Dan tentunya yang terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan membentuk rasa percaya diri kita. Oh, saya tuh bisa. Oh, saya dikasih kepercayaan beli buah apel di supermarket. It's very simple. Tapi itu sangat membangun confidence kita. Oh, aku bisa loh beli apel. Misalnya kita umur 6 atau 7 ya. Aku bisa loh beli apel sendiri. Ternyata saya mampu. Saya bisa. Dengan berjalannya waktu, semakin lama kan semakin besar ya, mungkin bukan apel aja, ditambah telur, ditambah sekian. Kadang-kadang kita kan nggak percaya, aduh dia bisa nggak ya? Aduh anakku nanti gimana gitu ya. Jatuh, ditabrak gitu. Pak Harno gitu ya. Ya jadi merasa, aduh gila, dunia ternyata menakutkan banget ya, and I don't think I'm actually that capable untuk ngelakuin ini sendiri gitu. Jadi sering nggak sih kalau di kantor, kamu kerjain ini ya, aduh aku bisa nggak ya? Aku nggak yakin nih gitu. Ayo kita makan siang bareng yuk, aku mau curhat, aku nggak bisa ngelakuin ini gitu ya. Jadi sering kali kita meragukan Kemampuan diri kita kita ya. sendiri. Betul. Betul, betul. Dan karena kita meragukan kemampuan kita, pilihannya dua, kita mundur atau kita justru overwork. Kita kayak gas terus, jangan sampai gue kelihatan kalau gue nggak bisa, karena gue sebenarnya pun meragukan gue bisa apa enggak gitu ya. Dan akhirnya jadi kelelahan tadi ya. Kelelahan gitu. Jadi ini rata-rata yang dibutuhkan saat kita kecil, tadi sudah disampaikan satu persatu, jadinya di kantor seperti apa. Nah, kalau boleh disederhanakan dalam 3 kelompok, kebutuhan emosi, psikologis, dan fisik. Tapi saya nggak akan satu persatu lagi karena tadi sudah dijelaskan. Nah, pertanyaannya kalau kita nggak dapet banyak kebutuhan kita saat kita kecil, terus jadinya gimana? Apa pengaruhnya di dalam kehidupan pekerjaan kita? Nah, ada studi yang begitu masif di luar negeri ya, mengenai development kita saat kita kecil dan kehidupan korelasinya dengan kehidupan kita saat dewasa. So, ada yang akhirnya disebut adverse childhood experience atau disingkatnya ACE, di mana ini adalah pengalaman masa kecil yang pada dasarnya memberikan luka dan trauma. Jadi memberikan dampak pada saat dewasa. Luka atau trauma itu ada dua macam. Trauma yang terlihat, yaitu yang terlihat tuh apa sih? Kecelakaan, big surgery, someone's death,
terutama in a family member, bencana alam, war atau perang, atau trauma yang tidak terlihat tetapi terus-menerus terjadi. Contohnya tidak mendapatkan koneksi emosi, tidak mendapatkan koneksi fisik, tidak diberikan otonomi. Itu kan tidak terlihat. Dari luar kita lihat bahwa oke, makanannya cukup, sekolah, bajunya oke, punya teman, punya rumah, so that's it. Tapi yang tidak terlihat adalah koneksi emosinya dapat atau tidak, kepercayaannya diberikan atau tidak, otonomi dirinya diberikan atau tidak, gitu ya. Nah, semakin banyak ACE yang dialami oleh seseorang, semakin memberikan dampak saat dewasa. Dampaknya apa? Kalau kita lihat, semakin banyak ACE yang dialami seseorang, dampaknya akan kepada cara mereka berpikir. Karena ketika bertumbuh kan juga ada perkembangan otak ya, selain perkembangan emosi dan fisik. Jadi akan mempengaruhi cara berpikir, cara kita bersosialisasi, dan bagaimana kita memahami, meregulasi emosi kita. Jadi semakin banyak ACE yang kita alami, ACE itu tadi ya, kekerasan fisik, kekerasan verbal, salah satu member atau beberapa member keluarganya hilang dalam di sini bisa masuk penjara, bisa meninggal, atau ada anggota keluarga yang mungkin on drugs, atau mungkin anggota keluarga yang memiliki penyakit mental dan sebagainya, sehingga kebutuhan-kebutuhan tadi tidak terpenuhi. Semakin banyak ACE dialami oleh seorang anak saat dewasa, dia akan lebih mempunyai resiko untuk mendapatkan social, emotional, and cognitive impairment. Di mana tentunya ketika cara berpikir kita tentunya terdistorsi gitu ya, kita akan bisa mengadopsi health risk behavior yang tentunya terkait dengan di masa depannya disease and social problem. Hubungannya dengan kantor apa? Hubungannya dengan Miss Alema, kayaknya sinyalnya ini lagi ya, Miss. Oke, Nah, coba saya ganti tab. Sudah? Udah. Oke, sip. Karena tether saya juga kadang-kadang ngadat, jadi saya mengandalkan First Media. Mari kita berdoa agar First Media saya terus lancar sampai akhir. Amin. Oke. Jadi dalam kantor, saya akan fokus kepada piramida kedua dan ketiga, yaitu dari cara berpikir kita, dari hubungan sosial kita, karena tentunya dalam dunia kantor kita punya hubungan sosial ya, dengan sesama teman kerja, atau bahkan dengan klien-klien kita. Dan juga dengan sisi emosi kita. Dan tentunya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Pastinya dong, kita bekerja, kita perlu sehat secara fisik dan mental. Ketika kita nggak sehat secara fisik dan mental, akan mempengaruhi kualitas kerja kita dan kondisi kita saat bekerja. Ya. Benar. Nah, dari sini ada yang sudah bikin lembar refleksi kah? Teman-teman dari sudah sini karena saya akan mulai satu persatu dari turunannya dari ACE tadi, dari piramid ACE tadi. Turunannya adalah di tempat kerja mungkin ada beberapa dari kita yang merasa kesulitan untuk berpikir. Saya punya klien yang datang ke saya karena dia panik banget. Dia dari marketing, tiba-tiba dipindah ke sales. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu panik sekali pindah ke sales? Is it because you finally harus pitch the product to people? Atau you have to do a lot of talking and meeting someone? Dia bilang enggak. Saya nggak bisa menerima diri saya di sales itu karena ketika saya melihat data sales, saya melihat begitu banyak angka dan saya langsung nggak bisa nafas ngelihat angka. Saya nggak bisa berpikir. Saya nggak bisa berpikir melihat angka-angka itu.
Jadi ada sesuatu terkait angka dan bagaimana dia berpikir. Disitulah kita proses. Oh, kita memproses my fear with numbers, my fear with angka, my fear with apa namanya perhitungan dan sebagainya gitu ya di Excel sheet. Excel sheet kan banyak perhitungannya. Gitu. Oke, muncullah bahwa oh ternyata waktu dulu saya pernah diajarin matematika sama bapak saya tapi dibentak. Saya nggak bisa jawab satu apa dua soal, terus saya dibentak. Semenjak itu saya ngeliat angka nggak bisa, gitu. Saya udah nggak bisa ngeliat angka. Miss Alima, error lagi nih sinyalnya, Miss. Oke, sebentar saya ganti ya. Oke. Musim hujan sih memang seperti itu ya, berpengaruh ya. Betul, Challenge maaf nih. banget. Nggak apa-apa, Miss. Namanya juga terpaksa ya karena kondisi harus online gitu ya. Ya ini Betul. tantangannya ya. Saya coba pakai tether boleh? Boleh silakan, Miss. Oke, sebentar ya. Ya, sambil menunggu Miss Alima lagi prepare dulu nih Twitternya, mungkin teman-teman sudah ada yang mau sharing mungkin apa yang tadi dari penyampaian dari Miss Alima, ada yang ingin diceritakan gitu, ingin bercerita dulu gitu di kolom chat. Tadi sih di kolom chat sudah ada yang bertanya sih Miss, peralatan saya bacain dulu aja sebentar ya Miss ya. Apakah ini yang sering disebut dengan inner child? Apakah inner child ini sama dengan jiwa kecil? Boleh, boleh. Begitu katanya. Nah, buat nanti sambil menunggu dari jawaban dari Miss Alema ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa di drop di kolom chat atau Iya, ingin iya. sharing boleh. Jadi ini Masih putus-putus Miss, masih freeze. Oke, sepertinya terkendala dengan sinyal ya teman-teman. Oke, sambil menunggu Miss Denti, kita masih tersambung kan ya? Masih dong, Mbak Maya. Oh, masih oke. Nah, sudah ada lagi. Iya, mohon maaf atas kendalanya. Tidak apa-apa, namanya juga hujan. Iya. Nah, teman-teman mungkin sudah ada yang mulai menulis-nulis, mungkin ya dari paparan dari Miss Alema tadi, kira-kira yang dirasakan seperti apa gitu. Ada nggak sih yang relate dengan kehidupan teman-teman? Atau mungkin teman-teman bisa membayangkan, oh iya ya, ternyata saya dulu ada nih kejadian yang memang seperti yang digambarkan tadi sama Miss Alema. Nanti kalau misalnya mau sharing juga boleh di drop dulu di kolom chat ya. Oke, Miss Alema silahkan. oke, sip. Ya, Jadi udah bisa. ditambah lagi tadi saya agak cepat aja karena waktunya terpakai. So tadi kesulitan berpikir, yang kedua rentan sakit itu sempat kita bahas ya. Lalu hubungan sosial pastinya berhubungan dengan kinerja tim. Karena dengan bagaimana kita menghadapi situasi sosial dan bersosialisasi dengan orang juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja kita di dalam teamwork. Lalu yang keempat, Freeze lagi sepertinya. Halo. Iya. Oke. Sudah, ternyata materinya juga nge-freeze ya. materi Hujan kayaknya juga gede-gede freeze. juga sepertinya. Nah, sudah. Oke, sudah. Sudah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Oke, Miss Nur, tolong boleh dibantu doa ya. ada lagi seru-serunya nih. Oke. Iya, maaf ya. Oke, jadi tadi kinerja tim sudah sempat dengarkah? Sudah. Belum ya? Sekilas sih kayaknya sudah ya. Atau kalau mau Sudah ya. Yang sekilas sudah ya. Lalu yang keempat mengenai ketakutan, rasa takut. Karena ketika kita mengalami distorsi dalam berpikir, kita belum bisa meregulasi emosi kita, seringkali mungkin banyak ketakutan.
yang kita rasakan. Saya takut melakukan ini, saya takut berbicara, saya takut berbuat salah, saya takut melakukan hal-hal yang mungkin tidak akan nyaman untuk saya. Lalu, bagaimana potensi diri kita seperti tadi ya, jika kita dalam tahap defensive mode, kita bisa survive, tapi kita tidak bisa berkembang secara mental, emosi, dan tentunya seluruh potensi diri kita tidak bisa kita tap in and grow. Dan yang terakhir, ini sering terjadi di kantor yang saya perhatikan, belum tentu di DG Asia Bos ya, tapi saya perhatikan di beberapa kantor yang lain, ada culture menyalahkan atau merasa bersalah. So, karena kita merasa bahwa apa yang terjadi di masa lalu ternyata mempengaruhi persepsi dan pandangan terhadap diri, kita mungkin merasa bahwa, oh it's all my fault. Atau justru kalau dulu biasanya sering disalahkan, menjadi defensif, it's not my fault, it's your fault or it's their fault. Jadi kondisi seperti itu juga sangat ada di tempat kerja dan tentunya karena apa yang kita alami sejak dulu. So di sini kita melihat bahwa apa yang kita alami saat kita tumbuh dulu di rumah terbawa semuanya di tempat kerja. Jadi dengan menyadari apa yang kita alami dulu sangat bisa membantu memperbaiki suasana, pandangan, dan cara kita bekerja di kantor kita. Nah, kita lihat tadi ya contoh-contoh tadi, lalu kita merasa, aduh ini saya, lalu gimana ya? This is me, is there anything I can do? Of course. Kita memang belum berada di abad 22, di mana ada Doraemon kita bisa pakai mesin waktu, tapi kita bisa mengasuh kembali jiwa kecil kita yang saat itu belum mendapatkan kebutuhannya. Contoh, saat kecil kita butuh validasi. Oke, kita bisa kok ketemu dengan jiwa kecil kita lagi, membayangkan, dan memberikannya validasi yang dibutuhkan saat itu. So, reparenting itu adalah mengasuh kembali diri kita sendiri, memberikan apa yang jiwa kecil kita atau kita dulu butuhkan yang belum kita dapatkan saat itu. Jadi, kadang-kadang jiwa kecil kita itu ngetok lewat peristiwa-peristiwa yang bikin kita kesel, bete, sedih. Kalau di tempat kerja biasanya, gue marah nih sama si ini, aduh gue capek deh ngerjain project ini. Itu sebetulnya, it's a sign. It's a sign that there's something in you. Karena apa yang ada di dalam diri kita terproyeksikan keluar. Apa yang terjadi di kehidupan kita adalah objektif, but how we perceive ourselves and perceive that events itu tergantung dengan apa yang ada di dalam diri kita yang tentunya terbentuk karena apa yang kita alami dari saat kita tumbuh. So, bagaikan layar proyektor ya, kalau kita kayak sekarang saya lagi presentasi nih, ini kelihatan gambarnya. Kalau ada kalimat yang saya nggak suka, saya nggak bisa ganti di layar laptop saya. Saya harus ganti di filenya. So, it's the same. So, saya menemukan klien yang bahkan banyak teman saya sendiri changing from one office to another office to another office only to find the same problem. So I told the client, do you ever think that the problem is you and not the office? Kalau kita menemukan the same problem over and over again, that means there's something in you yang juga also created that problem. So, cari tahu, rasakan siapa diri kita yang ikut bertanggung jawab terhadap situasi itu, dan sangat mungkin itu adalah jiwa kecil kita yang lagi ngetok. Perhatiin gue. Kalau nggak perhatiin, I give you this problem, what I experience. Nggak diperhatiin, I give you another problem. Gila, nggak mudeng-mudeng ya, gitu. Makin lama makin susah kan masalahnya, gitu. Stres ya. Kenapa? Kitanya jadi makin terbeban, jadi makin stres sendiri gitu. Betul sekali. Oke, so jadi kalau saya mengalami ini bagaimana? We can reparent ourselves. Itu makanya namanya reparenting. It's not to parent our kid, but to parent ourselves. Parent our inner child, gitu. Nah, sekarang kita bisa mulai dari mana?
kita coba bisa exercise, ya. Oke, keluarkanlah pulpen dan kertasnya teman-teman. Ya, semoga dari tadi udah ada yang dicatat ya. Semoga. Di kertas dan di bolpen. Ya. Oke. So exercise ini kira-kira 15 menit totalnya. So saya akan berikan waktu kira-kira 5 menit buat teman-teman ya untuk mulai membuat list of triggers. Kadang-kadang ada beberapa hal atau mungkin malah banyak hal yang memicu kita. Kita lihat di tempat kerja kita saat ini, apa sih yang membuat kita terpicu saat ini? Pasti ada kan, walaupun satu apa dua atau mungkin ada yang punya banyak gitu ya. Coba dituliskan dulu, jangan disimpan di kepala. Semua harus dikeluarkan dulu. Kayak benang diurai dulu satu persatu ya. Jadi kita list dulu apa yang membuat kita terpicu saat ini. Bisa jadi, aduh teman sebelah gue kalau makan bau gitu misalnya, boleh. Atau bahkan hal yang besar, I don't think I can handle this project. I am very irritated by my boss. I cannot handle my team. So, semua yang membuat kita terpicu, kita tulis satu persatu. Nah, rasakan di hal yang men-trigger kita saat itu atau saat ini, apa saja emosi yang hadir? Ada nggak sih emosi yang hadir? Pasti ada dong, makanya terpicu. Oke. Lalu kalau mengingat kejadian ini atau saat saya menuliskan ini, apa sensasinya di tubuh saya? Apa yang terasa di dalam tubuh saya? Apakah ada rasa misalnya, oh it feels heavy di dada saya, oh it feels kayak ada yang berputar di perut saya. So rasakan aja tubuhnya. Make friends with your body karena tadi ya tubuh adalah manifestasi dari alam bawah sadar kita. So rasakan tubuh kita dan kita tanyakan diri ini, kondisi ini membuat saya menjadi orang yang seperti apa? Misalnya membuat saya menjadi penakut atau orang yang justru gampang irritated, menjadi pemarah. Jadi kita lihat lagi kondisi ini membuat kita menjadi pribadi seperti apa. Oke, saya akan berikan waktu dan demi menjaga keamanan internet, saya akan stop video, saya akan pasang lagu. So, silahkan. Silakan teman-teman tuliskan trigger-triggernya ya teman-teman.
Oke, sudah selesai kah? Kalau sudah, kita bisa lanjut. Mungkin kita lanjut ya, Miss? Boleh ada Q di chat atau di icon. Yes, Miss. Sudah ya? Sudah. Sudah bisa lanjut? Boleh dilanjutkan. Oke, sip. Ya, Miss. Oke, so tadi kita sudah ada beberapa list. Kita pilih satu list yang terasa di tubuh kita, tetapi tidak begitu intens. Alasannya adalah supaya saat kita exercise ini, ketika kebuka sesuatu yang begitu intens, kita tetap masih bisa menghandle-nya. Jadi kalau offline saya bisa ngelihat teman-teman semua, saya bisa bantu ke sebelah teman-teman, tapi karena ini online dan pun videonya mati, jadi saya tidak tahu kondisi teman-teman seperti apa. Jadi kalau boleh dari skor 0 sampai 5 intensitasnya, pilih yang skornya 2 sampai 3 saja. Yang dirasa oke ini cukup intens buat saya tapi nggak intens banget supaya kita bisa work on it, kita bisa latihan tetapi tidak kalau terbuka kita tidak merasa sendirian, tidak ada siapa-siapa gitu ya. Tetap di masalah yang kita merasa masih bisa handle ketika mengingat sesuatu dari situ. Dari list Belum tadi diberi 0 masih di sampai unmute? 5 ya. Jadi Miss Alima dari Ya, tadi kan bikin list kan? Nah, Tuh, dari list yang tadi, dari skor 0, nggak ada rasanya sama sekali, mestinya nggak usah di list ya. Sampai 5, kita pilih yang intensitasnya 2 atau 3. Ya, jadi yang 5 nanti dulu. Itu karena bisa levelnya udah private high level session. tuh kayaknya ya. Private ya itu ya. Ya, takutnya keinget sesuatu, tapi sendiri, tidak ada yang nemani. Iya, Tuh. efeknya agak beresiko nanti jadinya. Oke, Ya. betul. Jika sudah, di sini saya akan mengajarkan kalau teman-teman merasa terpicu dengan kondisi di kantor yang tidak menyenangkan dan sesungguhnya tidak hanya di kantor, bisa di tempat-tempat yang lain, di rumah, bersama pasangan, bersama keluarga. Please Miss Alima. Miss Alima. Sepertinya gangguan lagi teman-teman dari sinyal. Mohon maaf ya untuk gangguannya. Gak apa-apa, mungkin paralel teman-teman bisa lanjutkan dulu untuk bikin ini ya tadi rate-nya ya dari 0 sampai 5 gitu tadi. Oke, Miss Alima bisa dilanjutkan mungkin? Bisa. Nah, Ya, sudah. sekarang saya akan ajarkan bagaimana di dalam beberapa kondisi tertentu ketika kita merasa terpicu, kita bisa melakukan ini. Ya, jadi tadi sudah, saya kalau boleh nih supaya exercise-nya lancar, saya boleh izin matikan video Mbak? Nanti? Boleh. Silakan, Miss. Boleh ya? Supaya teman-teman masih bisa dengar saya dan tidak terputus-putus. Ya. Jadi saya akan matikan video nanti. Jadi teman-teman Nge-freeze lagi. Iya, sudah. Oke, terdengar? Oke, saya gini aja ya, maaf. Ya, oke, nggak apa-apa, Miss. Saya juga deh. Oke, jadi ini saat teman-teman terpicu, teman-teman bisa melakukan exercise ini. So, kita bisa pilih yang tadi, teman-teman bisa rasakan ya emosinya, sensasi di tubuhnya. Sekarang, teman-teman bisa pilih satu kalimat tadi yang dipilih, satu listnya. Dan boleh memejamkan mata. Boleh memejamkan mata. Boleh chat saya
So for a while, atau kaki boleh di lantai dan perlahan Miss Alema, sorry, kita tidak dengar suaranya, Miss. naik ke atas. Halo? Nah, ini baru keluar, Miss, suaranya. Baru ada. Tadi Oke. hilang, Miss. Nah, mungkin diulang dari yang hentakan kaki tadi, Miss. Oke. Silakan letakkan kaki di atas lantai. Pejamkan mata. Dan mulai menarik nafas dari Miss Alema. Halo, Miss Alema. Mungkin dari kakak-kakak operator bisa bantu suaranya mungkin? Nah, Miss Alema sudah tersambung? halo. Nah, sudah. Tadi nggak ada suaranya lagi, Miss. Sorry. Oke. Oke. Kalau gitu, tunggu sebentar ya. Mm-mm. Saya nggak pakai lagu, saya akan suara saya saja. Boleh, ya. Atau Oke. mungkin lagunya dari Miss Nur mungkin? Bisa di backup seperti itu? It's okay. Saya takutnya dari saya nggak kuat. Oh ya, oke, baik-baik. Oke. So Silahkan. just take a breath. Kita nafas dari perut sampai naik ke atas, diafragma, naik ke dada, and exhale. Tarik nafas lagi dari perut, naik ke dada, dan long exhale. Oke, sekarang ucapkan kalimat yang tadi membuat kita terpicu. Saya terpicu karena ucapkan saja. Saat mengucapkannya, rasakan tubuh kita dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Saat kita mengucapkan ini, dalam hati terus bernafas. Dan rasakan di dalam tubuh kita apa yang terasa. Apa sensasi yang kita rasakan dalam tubuh kita? Dan di balik sensasi itu, apa saja emosi yang kita rasakan? Di balik sensasi ini dan emosi yang kita rasakan, kita intensikan untuk terkoneksi dengan bagian di dalam diri kita yang merasakan hal ini. Kita hadirkan, rasakan emosi ini, sensasi ini ke depan kita. Apa bentuk yang mungkin muncul di depan kita terkait emosi dan sensasi di tubuh yang kita rasakan terkait masalah ini?
Apapun yang muncul, terima saja. Dan dalam hati kita bisa tanyakan kepada apapun yang muncul di depan kita, setelah kita merasakan sensasi di tubuh kita, merasakan emosi yang ada di dalamnya, dan kita hadirkan dalam bentuk visual di depan kita, kita tanyakan apa bagian diri kita yang ada di depan kita sedang butuhkan saat ini. Ada kejadian apa atau mengapa hal ini mengganggu bagian diri kita ini? Apa yang mungkin dibutuhkan oleh bagian diri kita ini? Kita bisa melakukan silent conversation kepada bagian di dalam diri kita yang ada di depan kita. Kita bisa bertanya, apa yang dia butuhkan? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan agar bagian diri kita tersebut tidak terpicu lagi oleh situasi ini? And just take your time. Tetap bernafas. Tetap terkoneksi dengan tubuh kita. Dan jika sudah, perlahan kita bisa membuka mata kita dan mencatat apa yang tadi sudah kita diskusikan, bicarakan, or have conversation dengan bagian diri kita. So, silakan, boleh 1 atau 2 menit. I'll give you time. Oke, jika sudah, saya akan menutup sesi ini dengan sedikit sharing bahwa sebetulnya jika sudah saya akan menutup sesi ini dengan sharing bahwa sebetulnya segala all the pains, segala rasa yang tidak nyaman, luka, atau apapun yang kita alami yang membuat kita tidak nyaman saat ini, sesungguhnya adalah surat cinta dari dalam diri kita sendiri. It's the love letter sent from the depth of our heart and our soul, calling our attention a new way to love yourself. So, itu sesungguhnya adalah surat cinta dari bagian dalam diri kita, meminta perhatian kita untuk lebih melihat mereka agar kita bisa lebih mencintai diri kita seutuhnya lagi. So listen to them, let them be your teacher and your lover. Terima kasih banyak atas Digi Asia Bios. Saya mohon maaf banget atas internetnya yang on and off. Semoga sesi ini berguna untuk semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Dan sekian saja Mama ya.
Amin. Terima kasih Miss Alema, luar biasa sekali sharingnya. Kalau bisa teman-teman give applause, kita applause dulu ya sama-sama. Mungkin applause di rumah masing-masing deh. Nggak kelihatan. Saya sendiri sebenarnya merasakan sensasi itu, Miss. Artinya di saat tadi kita ngelis trigger, kemudian mencoba untuk berkomunikasi, saya merasa kayak ada rasa berat gitu ya di bagian pundak, di bagian leher. Kadang agak ke kepala gitu, agak pusing. Dan itu memang sensasi yang muncul ya, Miss ya. Di saat kita merasakan jiwa kecil kita bergejolak gitu kayaknya ya. Itu memang normal seperti itu ya, Miss Alima ya. Normal muncul sensasi, tapi nggak selalu di sini. Itu karena pasti list trigger tadi tersimpannya di sini. So, kamu rasakan sensasinya di sini, terus misalnya ada yang rasa bergerak, rasakan saja. Apa suhunya, rasain aja. Lalu nanti dalami, ada nggak emosi yang terasa di balik sensasi itu. Lalu kita bisa dengan sensasi dan emosi itu menghadirkan jiwa kecil kita di depan diri kita. Dan kita bisa mulai ajak bicara. Apa yang kamu butuhkan, apa yang terjadi sama kamu, kenapa situasi tadi menyakitkan untuk kamu, apa yang bisa saya lakukan untuk kamu, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak merasakan apa-apa, itu tuh sesuatu yang mungkin atau tidak, Miss? Mungkin sekali. Karena seringkali kita tidak ingin merasakan emosi kita, sehingga we numb ourselves. So ada dua, memang kita tidak terlatih untuk merasakan bagian diri kita, tidak merasakan sensasi di tubuh kita, atau yang kedua kita terbiasa menekan emosi dan perasaan kita sehingga tubuh kita menjadi numb. So salah satu caranya adalah latihan saja rasakan tubuh, sedikit demi sedikit. Bisa perlahan cuman lewat tangan, gak usah seluruh badan, coba aja lewat telapak tangan dulu. Apa sih rasanya, sedikit demi sedikit. So kita mulai terkoneksi dengan tubuh kita. Luar biasa. Sangat penting ternyata ya kita memahami diri kecil kita dulu, jiwa kecil kita dulu, karena ini ternyata berdampak sekali di kehidupan kita saat dewasa sekarang, di pekerjaan berdampak, di kehidupan keluarga berdampak. Karena dari tadi saya jadi relate, jadi bolak-balik gitu loh, Miss, ngebayangin loh. Saya posisi juga sudah punya anak gitu kan. Jadi membayangkan apa yang saya lakukan ke anak, apa yang dulu saya dapatkan, dan sekarang bagaimana dengan saya di pekerjaan gitu, Miss. Oke, teman-teman kira-kira ada yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu sekitar 1 menit. Tinggal sisa 1 menit nih teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, masih bisa 1 pertanyaan kali ya, Miss ya. Dan seperti yang kita info, ada kasih 1 gift buku nih buat teman-teman yang mau sharing nih. Coba. Kakak Dian sudah menyiapkan buku nih buat teman-teman, buku Reparenting Journey dari Miss Alima. Kita sudah siapkan buat teman-teman semua yang mau sharing atau bertanya. Kalau tadi Mbak Mary sempat bertanya antara jiwa kecil dengan inner child itu sama ya, Miss gitu. Dan itu memang sama ya? Ya, sama, tetapi memang archetype child di dalam diri manusia itu punya banyak cabang-cabangnya. Dan ada yang namanya the wounded child. So archetype child memang ada, dan ada yang namanya the wounded child. Nah, yang sering kita tengok untuk kita sembuhkan adalah this wounded child inside us. Oke. Ada teman-teman? Oke, ada Mbak Bena nih. Boleh. Mau open mic atau video? Silahkan. Halo Mbak Maya, Miss Alema, selamat sore semua. Halo, sore. Iya, aku nggak open kamera ya, soalnya lagi dasteran. Iya, jadi aku mau bertanya, terima kasih banget untuk materinya hari ini, sangat berguna banget untuk aku, karena ya sebetulnya tadi di beberapa penjelasan itu aku sudah berkaca-kaca karena menyentil sekali di kehidupan masa lalu aku. Cuman memang apalagi akhir-akhir ini sekarang kan anakku 2 nih, jadi anak yang nomor 2 kan masih baby 5 bulan, cuman yang besar ini kan udah 5,5 tahun. Nah, aku mau bertanya, sejujurnya aku mengalami berbagai macam
pokoknya inner child aku itu, ya itu tadi ada yang belum finish sampai sekarang dan itu, aku merasa kadang emosi aku terganggu dan susah mengendalikan diri, gampang banget, emosian dan itu pelampiasannya ke anakku yang besar terutama. Aku ingin bertanya, aku tahu sih aku salah gitu, cuman gimana ya untuk, eee, aku, eee pengen supaya dia tuh tidak, mengalami hal yang sama dengan aku, dan aku udah terlanjur nih kemarin-kemarin ini gitu. Jadi aku ngerasa dengan sesi ini tuh aku merasa tertampar gitu ya. Jadi, dengan kejadian sebelum-sebelumnya ini, kemarin-kemarin ini, bagaimana ya cara aku supaya, anakku tuh tidak mengalami inner child yang buruk gitu loh dengan, yang kemarin-kemarin itu aku, apa namanya, ibaratnya aku jahatlah sebagai ibu ke anakku gitu. Jadi aku nggak mau dia tuh mengalami trauma seperti itu. Eee, how to do that ya, Miss Alema? Bagaimana memutus rantai itu Oke, ya? oke. So, Betul. ya. So, jawabannya simple tapi susah, Mbak. Tapi sangat bisa dilakukan, yaitu adalah kita menyembuhkan diri kita. Karena anak itu betul-betul cerminan dari diri kita. Itu pasti ada yang belum selesai di dalam diri kita. So, apa yang menurut tadi Mbak merasa, aduh aku jahat banget sama anakku. Berarti kan dia pernah memicu sesuatu di dalam dirimu. Yang terpicu itu apa, siapa, kenapa dia terpicu, ada peristiwa apa waktu itu. Ngalamin hal yang mirip-mirip nggak esensinya, yang belum selesai. Jadi memang salah satu cara, halo, Ya, terdengar Miss. halo, Halo, Miss Alina. Miss Alema kedengeran kok? terputus lagi ya. Udah enggak? Kita dengar. Ya, oh oke. Jadi salah satu cara untuk memutus rantai itu adalah kitanya yang kita sembuh, cara kita memperlakukan anak kita pasti akan berbeda. Sudah banyak kasus atau contoh di mana kita mencoba melakukan hal yang berbeda sama anak, tapi kenapa kejadiannya tetap sama aja di anak kita? Karena dari alam bawah sadar kita belum berubah. So ya, um, maka itu tadi saya bilang simple tapi sulit, tapi sangat bisa dijalankan, yaitu menyembuhkan diri kita. Carilah metode atau praktisi atau mungkin dua-duanya, metode dan praktisi yang dirimu merasa nyaman dan merasa bisa berproses dengan praktisi ataupun metode tersebut. Karena dari situlah kita akhirnya juga merasa nyaman untuk melakukan penyembuhan terhadap diri kita. Jadi melakukan penyembuhan juga butuh effort dan butuh latihan dan juga butuh mencari tahu tentang diri kita. So it's a journey. Bahkan sampai detik ini saya masih melakukan, saya masih duduk di kursi klien, punya terapis yang juga membantu saya untuk melerai apa yang sudah terjadi pada diri saya. So it never stops. Silahkan memulai perjalanannya, Mbak. Jadi kita mulai untuk berdamai dengan diri kita ya, Miss ya. Betul, kalau kita udah berdamai sama diri kita, pasti dengan sekeliling kita, kita bisa jauh lebih damai. Betul, betul sekali. Karena benar-benar sekeliling kita cerminan dari alam bawah sadar kita. Betul. Oh, saya merinding Miss Alima. Closingnya Thank you. Thank you, Miss Alema. waktu sudah habis. Sama-sama. Dan terima kasih banyak Miss Alema sharingnya. Semoga DJation di sini yang ikut, yang alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan, dapat insight, dapat kita bisa merefleksikan diri kita dan kita bisa mulai proses. Nggak ada kata terlambat ya Miss Alema untuk memulai proses, untuk mengenali diri kita, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang memang belum terselesaikan dengan diri kita dulu gitu. Artinya kalau kita selesai dengan diri kita, berdamai dengan diri kita akan bisa berhubungan dengan baik dengan lingkungan, bisa menjalin hubungan yang baik dengan
anak, pasangan, dan rekan-rekan kerja dan atasan seperti itu. Jadi kita bisa lebih happy menjadi DJ Asian, happy DJ Asian, happy working gitu. Performance oke. Oke, teman-teman, sebelum menutup acara ini, kita boleh berfoto bareng dulu ya, mumpung masih ada waktu nih. Saya izin untuk foto dulu ya, kakak moderator, dengan teman-teman DJ Asian dan Miss Aleima. Boleh Kak, silakan. Dan nanti akan ada ini ya Miss, kita akan berikan kayaknya ada dua DJ Asian deh yang akan dapat bukunya ya Miss ya, dari Miss Aleima, Reparenting Journey khusus dari Miss Aleima. Oke, teman-teman boleh dibuka videonya dong, kita foto bareng dulu. Yuk, dibuka yuk, biar lebih cepet yuk, dibuka yuk. Kalau misalnya pengen lebih detail lagi informasinya mengenai Reparenting Journey bisa kontak Miss Aleima juga, dan atau di School of Parenting teman-teman bisa dapetin kok informasi lebih banyak tentang bagaimana kita belajar berdamai dengan diri, belajar dengan bagaimana menjalin hubungan gitu ya Miss ya. Jadi promo nih saya. Oke, yuk kita foto bareng. Ada lagi yang ingin buka videonya? Ya, kamera dibuka yuk. Kakak Dian, dari kita siapa yang akan take picture? Dari saya aja Mbak, sama Om Steven. Ya, ada Om Steven. Oke, lihat Mari. kamera semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ada lagi masih? Udah oke aja. Kepencet, sorry. Udah oke. Miss Aleima, tadi ada 2 penanya. Kita bisa kasih gift bukunya buat 2 penanya kita, Miss Aleima? Boleh, tentunya boleh. Buat Mbak Mary dan Mbak Bena, selamat. Nanti bisa ambil buku di kantor. Buku Reparenting Journey khusus hasil buah karya dari Miss Aleima, saya sampai speechless, dan ini salah satu awal mungkin untuk kita. Hai cantik. Ada anaknya sih, Ita nih lucu, langsung speechless. Dan teman-teman, mari kita mulai proses untuk lebih mengenal diri kita lebih baik lagi, dan dari sekarang semoga kita bisa menjadi DJ Asian yang lebih happy dan memiliki performance yang oke ke depannya. Terima kasih banyak Miss Aleima, terima kasih banyak juga untuk School of Parenting yang sudah menjadi partner kita pada sore hari ini dan sudah menyiapkan support yang luar biasa juga dengan room-nya, dengan Zoom-nya juga. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama yang lebih sering lagi, banyak materi-materi lagi yang bisa kita bagikan untuk DJ Asian. Akhir kata saya minta maaf kalau misalnya ada kekeliruan ataupun misalnya pemilihan kata yang tidak sesuai. Kita bertemu lagi di acara Digitalk berikutnya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore, dadah. Sore. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Terima kasih.